Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kingdom fungi. Jadi, apakah teman-teman dan adik sekalian tahu apa itu fungi? Jadi, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Selanjutnya, ciri-ciri jamur. Yang pertama, bentuknya beragam. Bisa bentuk oval, benang, dan juga memiliki tubuh buah. Dan yang kedua adalah uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler ini memiliki ukuran yang mikroskopis atau berukuran kecil. Dan jamur multiseluler berukuran makroskopis. Ciri jamur berikutnya atau yang ketiga adalah organisme eukariotik atau mempunyai membran nukleus dan organel membran lainnya. Dan yang keempat adalah tubuhnya dikelilingi oleh zat rutin atau pelapis utama di sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Yang kelima, jamur tidak memiliki klorofil sehingga jamur tidak dapat berfotosintesis. Dan yang keenam, jamur bersifat heterotrof, yang mana hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Dan ciri jamur yang ketujuh adalah tubuh berupa hifa, yang mana sel memanjang berupa benang-benang terdiri dari hifa vegetatif dan reproduktif. Dan yang kedelapan adalah terdapat miselium, yang mana kumpulan hifa yang bercabang berfungsi untuk menyerap makanan dari organisme lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara hidup fungi. Fungi hidup di tempat yang lembab. Jadi, fungi atau jamur ini dapat hidup sebagai saprofit, parasit, dan juga mutual. Saprofit ini, jamur akan memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Sedangkan jamur hidup sebagai parasit, dia memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup, tetapi menguntungkan inangnya. Jamur hidup sebagai mutual. Jamur akan memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Dan contoh saprofit ini adalah jamur pada roti, dan parasit ini jamur pada semut, dan mutual jamur yang hidup di tanah. Nah, di sini adik-adik dan teman sekalian bisa melihat struktur fungi. Struktur fungi meliputi tutup jamur, lamela, cincin, dan juga miselium. Yang mana dalam lamela itu terdapat hifa dan juga inti sel dan juga sepal. Selanjutnya, reproduksi fungi. Reproduksi fungi ini ada dua, yaitu vegetatif atau secara aseksual dan juga generatif atau seksual. Pertama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi vegetatif atau aseksual. Untuk jamur uniseluler, jamur akan membentuk tunas baru. Yang kedua, jamur multiseluler. Jamur ini memiliki dua cara. Yang pertama, fragmentasi hifa. Potongan hifa yang terpisah akan menanam jamur baru. Dan yang kedua, pembentukan spora aseksual dapat berupa sporangiaspora dan kondiospora. Selanjutnya, reproduksi generatif atau aseksual. Dengan cara penyatuan hifa atau dinggami melalui tahapan yang pertama, penyatuan plasma sel atau plasmogami, dan yang kedua, penyatuan inti sel. Penyatuan inti sel ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada 2 inti sel, dan yang kedua inti sel tersebut akan mendekat atau plasmogami, dan yang ketiga dan keempat inti sel akan menyatu, yang mana disebut dengan kariogami. Dan yang kelima terjadilah penyatuan inti sel. Nah, spora seksual pada jamur atau fungi itu ada zygospora, axospora, dan juga basidiospora. Selanjutnya, klasifikasi fungi. Fungi ini ada 4, yaitu yang pertama Ascomycotina, yang kedua Basidiomycotina, yang ketiga Deuteromycota, dan yang keempat Zygomycotina. Oke, akan saya jelaskan Ascomycotina terlebih dahulu. Ascomycotina ini memiliki hifa yang bersekat dan juga berinti banyak, bersifat saprofit dan juga parasit, menghasilkan spora dalam askus, dan setiap askus mengandung 8 spora.
Askus-askus tersebut berkumpul membentuk ascocarp. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ascocarp. Yang pertama itu tanpa ascocarp, dan yang kedua Cleistocesium, dan yang ketiga Teritesium, dan yang keempat Apotesium. Reproduksi Ascomycotina. Yang pertama, reproduksi aseksual. Untuk uniseluler, dia akan membentuk tunas, dan sedangkan multiseluler, fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Dan reproduksi seksual. Uniseluler, dia akan mengalami konjugasi, sedangkan multiseluler dia akan singgami. Ascospore tumbuh menjadi hifa yang kemudian menjadi bercabang membentuk miselium, dan ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium dan antheridium berpasangan. Terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogen sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Dan nukleus diploid ini akan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid, atau mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora, kemudian tubuh hifa baru, dan proses berulang. Peran Ascomycotina. Yang pertama, sebagai pembuatan tapai dakti. Yang kedua, pembuatan oncom merah dan ampas tahu, dan yang ketiga, menghasilkan antibiotik. Dan klasifikasi yang kedua adalah Basidiomycotina. Jamur ini berupa jamur multiseluler dan makroskopis yang memiliki hifa bersekat dan bersifat saprofit dan juga parasit. Jamur ini memiliki badan buah atau basidiokarp dan memiliki tempat pembentukan basidium, yang mana basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Reproduksi Basidiomycotina itu ada dua, yaitu aseksual dan juga seksual. Untuk reproduksi aseksual, jamur akan membentuk konidia, sedangkan reproduksi seksual, jamur akan mengalami signagami atau membentuk basidiospora. Yang pertama, hifa positif dan hifa negatif mendekat, terjadi plasmogami. Hifa akan menjadi miselium sekunder dan menjadi basidium. Yang kedua, terjadi penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Selanjutnya terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Nah, ini merupakan peran Basidiomycotina. Klasifikasi yang ketiga adalah Deuteromycotina. Fungi ini memiliki hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin. Umumnya berukuran mikroskopis, bersifat saprofit dan parasit, dan juga dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lichen. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza. Reproduksi aseksual dengan Codiospora, Blastospora, dan Arthospora. Reproduksi seksual belum diketahui sehingga disebut fungi imperfect. Selanjutnya, peran Deuteromycotina. Yang pertama, mengakibatkan penyakit penuh. Yang kedua, menyebabkan penyakit kaki atlet. Yang ketiga, menyebabkan penyakit ringworm. Zygomycotina ini memiliki zygospora, spora seksual yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Zygomycotina ini juga punya hifa bercabang dan tidak bersekat, dengan dinding sel yang dari zat kitin. Zygomycotina ini memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan juga sporangiophore. Peran Zygomycotina. Rhizopus mampu memecah amilum menjadi dextrosa, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila tumbuhan pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan, misalnya pada jamur roti dan juga jamur tempe. Nah, ini dia perbedaan filum jamur tersebut. Oke, itulah penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, dadah, terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.